Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Raih Potensi. Apakah kamu pernah merasa ditolak atau diabaikan dan diacuhkan oleh orang lain? Kalau iya, apa yang kamu lakukan? Terus bersedih dan menjadi rendah diri, atau kamu bangkit bertumbuh karena adanya penolakan tadi? Pada video ini, kita akan bahas cara-cara atau langkah-langkah untuk memanfaatkan penolakan yang kita terima menjadi sebuah batu loncatan untuk pertumbuhan mental dan emosional kita. Yuk kita simak bersama. Cara yang pertama adalah abaikan mereka. Ketika kehidupan memberimu bahu dingin dari sikap acuh, jangan terpuruk, tetapi bangkitlah di atasnya. Mengabaikan mereka yang mengabaikanmu bukanlah tindakan yang picik, melainkan penyataan kuat tentang nilai dirimu. Bayangkan seseorang memutuskan bahwa kamu tidak layak untuk waktu mereka. Itu adalah kerugian bagi mereka. Jangan pernah berpikir bahwa itu merupakan kerugian bagimu. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan berfokus pada hidup kamu, pada tujuan kamu dan kebahagiaan kamu. Terjunlah ke dalam aktivitas yang akan memperkaya skill diri kamu, seperti membaca, berolahraga, belajar keterampilan baru, atau hanya menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang menghargai kamu. Ini bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang mengambil kembali energimu dan menginvestasikannya di tempat yang tepat dan penting untuk kamu. Terkadang merasa tersingkir memang menyakitkan, tetapi alih-alih tenggelam dalam rasa sakit itu, gunakan rasa sakit itu sebagai pendorong untuk kamu terus bertumbuh. Bangun benteng rasa hormat diri dan biarkan sikap acuh mereka meluncur begitu saja. Kamu bukan hanya bertahan dari penolakan mereka, tetapi juga berkembang maju meskipun itu menyakitkan. Cara yang kedua adalah jangan bereaksi emosional. Penolakan bisa menyakitkan dan membuat kamu ingin bereaksi dan ingin membiarkan emosimu bergerak liar. Tapi ketenangan akan menjadi senjata rahasia yang akan menjadi andalan kamu. Karena ketika seseorang mengesampingkan kamu, godaan untuk membiarkan frustasi atau sedih mengambil alih itu bisa menjadi lebih besar. Cara yang disarankan adalah merangkul tanggapan dengan tenang dan berpikir dengan penuh pertimbangan. Ini bukan tentang menekan perasaan kamu, tetapi tentang tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan kamu. Dan ketika kamu diabaikan, alih-alih merasa kesal atau mencari validasi, mundurlah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa situasi ini mengganggumu? Seringkali, bukan penolakan itu sendiri yang menyakitkan, tetapi respon dan ketidaknyamanan kita yang membuat penolakan itu terasa menyakitkan. Inilah titik di mana kita perlu berpikir. Jika kamu diabaikan, bernapaslah, refleksikan mengapa momen ini tidak mendefinisikan kamu. Tetaplah fokus pada tindakan dan respon kita, bukan fokus pada perilaku orang lain. Kita tetap sopan, tetap baik, dan jika kamu merasa ingin menjalin hubungan, lakukan dengan kepedulian yang tulus, bukan dengan mengharapkan sesuatu. Pendekatan ini bukan tentang bersikap pasif, tetapi tentang bagaimana untuk menguasai emosi kamu. Pengakuan tentang harga dirimu tidak berkurang berdasarkan pada ketidakmampuan orang lain untuk melihat nilai dari diri kamu. Kekuatanmu terletak pada cara kamu merespon, bukan dalam cara orang lain memperlakukanmu. Yang ketiga, singkirkan mereka dari pikiranmu. Saat dihadapkan pada penolakan, menguasai seni pemisahan atau detachment menjadi alat yang kuat dalam personal emosional kamu. Hal ini bukanlah tentang melupakan atau berpura-pura bahwa penolakan itu tidak menyakitkan, tetapi mengalir bersama gelombangnya untuk mendorong kamu untuk lebih maju. Mulailah dengan mengakui penolakan tersebut, rasakan dampaknya, tetapi jangan biarkan itu menjadi pusat pikiranmu.
Jadilah seperti seorang pelaut yang berpengalaman, yang memandu perahunya melalui laut yang bergelombang, dengan menggunakan ombak tersebut untuk mengarahkanmu ke depan, bukan untuk menenggelamkan perahumu. Transformasi penolakan juga membutuhkan pergeseran perspektif, yaitu dengan melihat penolakan bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai tanda belok ke jalan baru dan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Jika kamu biasanya mencoba menyembunyikan rasa sakit dengan mengabaikannya atau mengalihkan perhatianmu, sadarilah bahwa itu bukan sekedar distraksi. Itu adalah batu loncatan menuju penemuan diri dan pertumbuhan pribadi. Karena setiap pengalaman baru akan membentuk diri kamu, membuat kamu lebih tangguh dan lebih bisa beradaptasi. Jangan melihat hal ini sebagai cara untuk melupakan penolakan, tetapi lihatlah sebagai cara untuk bertumbuh. Setiap pengalaman baru menambah lapisan pada karakter kamu, membuat kamu lebih fleksibel, lebih empatis, dan lebih siap menghadapi permasalahan hidup. Yang keempat, tunjukkan nilaimu. Penolakan bisa menyakitkan, tetapi juga merupakan ujian bagi ketangguhan kamu. Alihkan energimu bukan untuk meratapi atau merasa sakit, tetapi untuk tindakan yang konstruktif. Bekerjalah pada proyek yang menunjukkan keterampilan kamu atau tawarkan diri untuk memimpin proyek baru yang lainnya. Harga diri kamu tidak akan berkurang karena orang lain mengabaikanmu. Tapi itu adalah kesempatan untuk bersinar lebih terang tanpa terhalangi oleh bayangan penolakan. Ingatlah pepatah lama bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Jika kamu ditolak atau diabaikan atau diremehkan oleh orang lain, jadikan cermin untuk nilai diri kamu dan jadikan arahan untuk menuju sesuatu yang lebih sesuai dengan bakat dan passion kamu. Gunakan ini sebagai katalis untuk mengevaluasi dan menyelaraskan ulang tentang apa yang menjadi kekuatan inti kamu dan bagaimana kamu bisa berubah untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Hal ini juga dapat menciptakan kisah kesuksesan kamu, di mana setiap rintangan akan menjadi peluang untuk kembali, dan bukanlah tentang meletakkan senyum di atas kekecewaan, tetapi dengan merangkul seluruh spektrum emosi dan kemudian melangkah maju dengan elegan. Belajarlah untuk mempraktekkan empati, baik terhadap diri kamu sendiri maupun orang lain. Mungkin saja rekan kerjamu yang mengabaikanmu sedang berjuang dengan ketidakpastian mereka sendiri. Luangkan waktu untuk merenung, belajar dari pengalaman ini, dan kemudian seperti seekor burung phoenix, bangkitlah dari abu penolakan menjadi individu yang lebih tangguh dan bijaksana. Dengan cara ini, penolakan bukan akhir dari cerita kamu, tetapi merupakan suatu pencerahan yang mendorong kamu untuk menuju versi diri yang lebih otentik, tangguh, dan bijaksana. Hadapilah dengan kebijaksanaan dan saksikan bagaimana kamu merubah ketakutan terbesarmu menjadi sekutu terbesarmu dalam pertumbuhan pribadi dan keberhasilan. Yang kelima, putuskan hubungan. Diam bukanlah sekedar ketiadaan suara, tetapi alat yang kuat, terutama ketika menghadapi penolakan. Bayangkan kamu diabaikan atau ditolak, nalurimu mungkin berteriak untuk memperbaikinya, mencari perhatian, atau berusaha untuk terus berkomunikasi. Ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi, untuk tidak mengejar atau memohon, sebenarnya kamu sedang mengambil langkah mundur sejenak. Dan ini bukan untuk mereka yang menolakmu, melainkan untuk kamu sendiri, untuk jeda dan meriset diri kamu sendiri. Periode diam ini bukanlah dingin atau tidak baik, tetapi batas yang kamu atur untuk kedamaian pikiran kamu. Katakanlah, aku menghargai diriku, jadi jangan terlalu banyak untuk mengejar atau merayu. Sikap ini juga bukanlah sikap pasif, tetapi sikap yang bijaksana dan strategis. Karena kamu tidak hanya menunggu, tetapi merenung dan bertumbuh. Dalam keheningan ini, ada kesempatan untuk mengalihkan pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang transformatif.
mulailah dengan mengakui penolakan itu, rasakan dampaknya, tetapi jangan biarkan hal itu menjadi fokus utama pikiran kamu. Yang keenam, buktikan mereka salah. Seni menggunakan penolakan bukan hanya tentang membuktikan orang lain salah, tetapi membuktikan pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya yang bisa kamu capai. Misalkan, seseorang meragukan kemampuanmu dalam suatu keterampilan atau tugas, inilah kesempatan kamu untuk mengasah keterampilan itu. Bukan untuk mendapatkan persetujuan mereka, tetapi untuk melampaui batasan kamu sendiri. Kamu tidak perlu mengumumkan rencana atau kemajuan kamu, biarkan hasilnya yang berbicara. Jika kamu dianggap tidak kreatif, ambillah proyek yang menunjukkan kreativitasmu. Jika dianggap kurang komitmen, biarkan tindakan konsisten kamu yang menjadi jawaban kamu. Pemberontakan diam-diam dari perbaikan diri bukanlah pertempuran melawan persepsi orang lain, melainkan perjuangan menuju keunggulan pribadi. Bukan tentang membuktikan orang lain salah, tetapi membuktikan kepada dirimu sendiri apa yang sebenarnya yang bisa kamu capai. Jika ada keraguan dari orang lain, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka keliru. Yang terakhir, yang ketujuh adalah belajar dari pengalaman. Penolakan adalah guru yang tangguh dan merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ambillah waktu untuk merenung dan melihat apa yang dapat kamu pelajari dari pengalaman ini. Adakah pola yang dapat kamu kenali? Apakah ada kelemahan yang kamu bisa perbaiki? Bagaimana kamu bisa tumbuh dari pengalaman ini? Banyak kebijaksanaan dan kekuatan datang dari mengevaluasi kegagalan dan penolakan. Jangan melihatnya sebagai kekalahan, tetapi sebagai tahapan dalam perjalananmu. Pengalaman ini membuka pintu untuk pemahaman lebih dalam tentang dirimu sendiri dan mengarah pada pertumbuhan pribadi yang signifikan. Sedikit banyak, penolakan dapat menjadi sumber motivasi yang kuat karena mendorongmu untuk membuktikan pada dirimu sendiri dan orang lain bahwa kamu dapat melampaui harapan mereka. Jadikan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk meraih tujuanmu yang lebih besar. Itulah teman-teman 7 cara yang harus dilakukan ketika kamu ditolak atau diacuhkan atau diremehkan. Jangan biarkan penolakan menjadi sesuatu yang menghantui langkah-langkah kamu. Tapi jadikan itu sebagai sekutu yang memandu kamu menuju pertumbuhan pribadi dan keberhasilan. Lakukan dengan cara mengabaikan mereka yang mengabaikanmu, tetapi dengan kebijaksanaan dan keanggunan. Penolakan bukanlah akhir dari ceritamu, tapi babak baru menuju pembaruan diri. Dengan sikap yang benar dan tindakan yang bijaksana, penolakan bisa menjadi batu loncatan menuju versi terbaik diri. Jangan melihatnya sebagai kegagalan, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Teruslah mencari kesempatan di setiap penolakan yang kamu terima, dan jadikan itu sebagai bagian yang tak terhindarkan dari perjalananmu menuju keberhasilan dan kebahagiaan. Dengan sikap yang positif, ketekunan, dan kebijaksanaan, kamu bisa mengubah setiap penolakan menjadi landasan untuk terbang lebih tinggi. Semangat dan terus maju. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.